السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله, semoga Allah memuliakan kita semua dan merahmatinya. Kita bermajlis di pagi hari ini pada hari Ahad ini di Masjid Al-Mizan untuk melakukan sebuah kajian Islam, untuk kita bertafaqquh fiddin, melakukan upaya memahami agama, memahami Islam, yang itu semua adalah ibadah kepada Allah. Itu semua bagian daripada amal saleh yang diperintahkan di dalam syariat Islam. Mengkaji Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di masa seperti ini termasuk bagian dari amalan-amalan tertinggi. Oleh karena itu, ketika kita tahu ini adalah sebuah ibadah, majlis kita seperti ini adalah sebuah amal saleh, maka yang pertama harus kita saling mengingatkan dan terus tidak bosan mengingatkannya adalah untuk kita menjalaninya karena Allah, mengharapkan ridha Allah, mengharapkan bimbingannya dan jannahnya, surganya. Ikhlaskan niat. Jangan sampai kehadiran kita di tempat ini didorong oleh niat-niat selain ikhlas, kepentingan-kepentingan selain mencari ridha Allah dan mencari hidayahnya. Ini yang pertama. Yang kedua, majlis yang bernilai ibadah ini tidaklah akan diterima oleh Allah sebagai sebuah amal saleh kecuali apabila dimulai, dijalani dan hingga diakhiri berdasarkan bimbingan dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran dan hadis-hadis suci Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam harus menghiasi majlis ini, sehingga dengan itu terpenuhilah dua persyaratan pokok, dua persyaratan asasi diterimanya sebuah amalan dari seorang hamba muslim, yaitu ikhlas dan
menyesuai berbagai dalil Al-Quran dan Sunnah Nabi. Setiap amalan yang ikhlas, setiap amalan yang murni mengharapkan ridha Allah, namun tidak apabila tidak dijalani di atas bimbingan Sunnah Nabi, di atas bimbingan contoh dan teladan Rasul, di atas bimbingan dalil-dalil dan hujjah-hujjah dari Al-Quran dan Sunnah, maka amalan tersebut akan tertolak kepada pelakunya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membantu kita semua untuk mewujudkan dua persyaratan penting ini dari majelis kita ini. Para hadirin yang saya muliakan, sebelum saya membahas secara detail sesuai dengan waktu yang ada tema yang telah disajikan oleh panitia atau diumumkan sebagaimana tertera di dalam beberapa media pengumumannya, antara lain atau judulnya adalah Pemikiran dan Gerakan Takfir NII dalam Tinjauan Islam. Saya ingin meletakkan beberapa pokok dasar penting bagi setiap muslim ketika dia hendak berbicara tentang agama. Pokok dasar penting bagi setiap mukmin ketika dia hendak berbincang, membahas tentang Islam. Di antara pokok dasar penting tadi, atau yang dimaksud adalah yang pertama, hendaknya kita selalu memposisikan diri kita ini semua untuk tunduk kepada berbagai dalil Al-Quran dan Sunnah. Menjadikan logika kita, perasaan kita, dan semua yang ada pada kita ini tunduk, patuh kepada dalil-dalil Al-Quran dan dalil-dalil Sunnah. Jangan sampai kita di satu waktu, di satu kesempatan, apalagi dalam banyak kebiasaan kita, sering dalam majelis kita berbicara dengan mengedepankan logika di atas dalil-dalil. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan dalam ayatnya, وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. Di dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-36, Allah menyatakan tidak sepantasnya bagi seorang mukmin dan mukminah ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya memutuskan sebuah keputusan. Dalil Al-Quran menyatakan begini, Sunnah menyatakan begitu, maka tidak sepantasnya bagi seorang mukmin untuk masih mencari alternatif lain. Barang siapa yang menentang Allah dan Rasulnya, sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Ayat ke-36 dari surat Al-Ahzab. Ketika kita mendengar sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita cintai, menuntunkan kepada kita sebuah tuntunan, baik terkait dengan ibadah kita, zikir kita, akidah kita, prinsip kita, cara berdakwah kita, cara berinteraksi dengan manusia, dan seluruh aspek kehidupan yang telah diatur oleh beliau, kita mendengar Nabi menyatakan begini dan begitu. Jangan sampai kita menyatakan, tapi bagaimana kalau seandainya begini? Tapi bagaimana hal ini tidak mungkin diterapkan di zaman seperti ini? Tapi jangan. Terapkan nasihat Nabi, amalkan nasihat Rasul, karena beliau tidaklah diutus oleh Allah kecuali sebagai bentuk kasih sayang, rahmat kepada kita. Dan tidaklah Nabi membimbing kita kepada sebuah bimbingan kecuali karena kasih sayang beliau kepada kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah.
Sungguh telah ada pada diri Rasul untuk kalian teladan yang baik dalam seluruh aspek. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam ayat lainnya dalam surat An-Nur ayat yang ke-51, "Innama kana qaulul mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun." Hanyalah ucapan dan jawaban kaum mukminin. Perhatikan baik-baik. Hanyalah, innama qaulul mu'minin, hanyalah jawaban orang-orang yang beriman itu ketika diseru, dipanggil kepada Allah dan Rasulnya, yakni kepada Al-Quran dan kepada sunnah Nabi-Nya, untuk menyelesaikan berbagai problem mereka, menghukumi berbagai urusan mereka, jawabannya tidak lain adalah sami'na wa ata'na. Ketika kita mendengar Allah menyatakan beginilah sikap kalian di dalam menghadapi kasus tersebut, katakan sami'na wa ata'na. Ketika kita mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan beginilah cara kalian menghadapi sebuah fitnah atau fitnah yang itu dan yang itu, maka katakan sami'na wa ata'na. Jangan sampai kita mengedepankan prinsip-prinsip kelompok di atas dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah. Tapi kelompok kami menyatakan begini, ustadz kami menyatakan begini, amir kami menyatakan begini dan begitu. Loh, ini hadis ya akhi menyatakan tidak boleh. Iya, tapi gimana? Jangan. Kalau sudah mendengar ayat dan hadis, katakanlah sami'na wa ata'na. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam ayatnya, "Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum." Sungguhlah mereka tidaklah beriman, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai mereka mau menjadikan keputusanmu, prinsipmu, ketentuanmu sebagai keputusan dan bimbingan terhadap berbagai problem yang mereka perselisihkan. Perhatikan baik-baik ayat-ayat Allah ini. Tidak beriman sampai mereka mau menjadikan ini. Lapang dada dengan keputusan dan bimbingan Rasul, diletakkan di atas kepala dia, di atas segala sesuatu. Di dalam ayat yang lainnya, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kaum mukminin, "Falyahzaril ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Waspadalah, hati-hati orang-orang yang selalu menyelisih perintah Rasul, perintah Nabi, akan menimpa kepada dia fitnah atau menimpa kepada dia azab yang pedih, yakni di dunia. Apa fitnah yang dimaksud? Kata para ulama dari kalangan sahabat dan tabi'in yang mengikuti jejak para sahabat, bahwa fitnah yang dimaksud adalah penyakit kolbu menimpa dan masuk ke dalam hatinya gara-gara menyelisihi Rasul. Apa penyakit kolbu itu? Enggan kepada tauhid dan condong kepada kesyirikan, enggan kepada sunnah Nabi dalam berbagai urusan, kepada prinsip Nabi, enggan, condong kepada berbagai amalan yang menyelisihi prinsip Rasul, dan kecenderungan kolbu untuk bermaksiat, enggan melakukan ketaatan dan amal soleh gara-gara sebabnya menyelisihi Rasul. Hati-hati. Ini adalah prinsip setiap mukmin. Para hadirin yang saya muliakan, jangan sampai ketika kita mendengar hadis Rasul kemudian kita membantahnya dengan adat istiadat.
Jangan. Nabi mulia, tidak keluar dari lisan beliau kecuali wahyu. Tidak keluar dari lisan beliau kecuali kata-kata suci. Maka jangan sampai kita menyatakan, ya, tapi kebiasaan di kampung kami begini, kebiasaan dalam ADART organisasi kami adalah begini dan begitu. Jangan dikalahkan hadis Nabi dengan ADART. Barakallahu fikum. Maka dari itu, ini adalah prinsip yang ingin saya tekankan di dalam kita menjalani majlis ilmiah seperti ini. Prinsip kedua yang harus difahami dan dijalani oleh kita semuanya, dalam upaya untuk kita berpegang teguh kepada bimbingan Al-Quran dan Sunnah, yang tentunya barang siapa yang selalu mengedepankan Al-Quran dan Sunnah, selalu mengedepankan ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasul dalam segala tindak tanduknya, dalam berbagai sikapnya dan ucapannya, dia akan terselamatkan dari penyimpangan. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Malik secara mursal dan Imam Al-Hakim secara musnad, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Taraktu fikum syai'ain lan tadillu ba'dahuma in tamassaktum bihima, kitab Allah wa sunnati." Sungguh aku wariskan untuk kalian, wahai umatku, dua hal penting, dan kalian tidak akan pernah tersesat, tidak akan pernah menyimpang selama kalian masih mau berpegang teguh dengan keduanya, yaitu kitab Allah, Al-Quran, dan sunnahku, prinsip-prinsipku, prinsip Nabi dalam ibadah, prinsip Nabi dalam berdakwah, prinsip-prinsip Nabi dalam masalah ibadah, masalah akidah dan iman, dan seluruh aspek kehidupan keagamaan ini. Setelah kita tahu hal ini, maka prinsip yang kedua yang harus kita pegang bersama adalah, kalau kita berbicara Al-Quran, kalau kita hendak menjadikan Al-Quran sebagai dalil-dalil, dan kita berbicara tentang hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, hendak menjadikan hadis-hadis Rasul sebagai hujjah dan dasar di dalam kita bertindak, bersikap, beribadah, berakidah, ketahuilah bahwasanya ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasul ini telah melalui sebuah generasi yang besar, agung, dan mulia. Bukanlah kita generasi pertama yang mendengar dan membaca Al-Quran. Setiap ayat yang kita baca di dalam Al-Quran, kita bukanlah orang pertama, bukan pula orang ke-10, bukan pula orang ke-9, bukan pula generasi pertama atau generasi ke-7 ataupun generasi ke-11 dari umat ini yang telah mendengarkan ayat-ayat dan membaca dalam kehidupan mereka. Begitu pula hadis Nabi. Kita bukan pula generasi pertama. Oleh karena itu, kita harus mengetahui bahwasanya Al-Quran dan ayat-ayatnya, sunnah Nabi dan hadis-hadisnya yang lengkap dan terinci itu telah melalui, didengar, difahami, dan diamalkan oleh generasi pertama dan utama umat ini yang telah dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan oleh Rasulnya. Siapa mereka? Generasi sahabat Nabi ridwanullah alaihim jami'an yang Allah telah meridhai mereka. Generasi puncak dari umat ini yang telah dinyatakan oleh Allah dengan tegas mereka itu adalah sebagai penduduk jannah, penduduk surga, sementara kita belum mendapatkan jaminan itu. Maka dari itu,
generasi yang telah dipuji dan Allah nyatakan sebagai orang-orang yang selamat. Selamat akidah mereka, selamat tata cara ibadah mereka, selamat dakwah mereka, dan seterusnya dari berbagai aspek agama ini. Inilah yang diperintahkan kita oleh Allah dan Rasul-Nya untuk ketika kita hendak memahami Al-Quran dan menjadikannya sebagai hujjah, dasar atau dalil dalam semua tindakan kita dan ibadah kita, hendak menjadikan hadis Rasul sebagai dalil, hujjah dan dasar dalam semua tindakan kita, dakwah, akidah dan iman kita, maka hendaknya kita memahami keduanya, yaitu Al-Quran dan Sunnah, sesuai sama seperti yang telah difahami oleh generasi terbaik umat ini, yaitu sahabat Nabi. Inilah yang dinyatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam berbagai hadisnya, yang sebagiannya lebih menegaskan dan menjelaskan yang lainnya. Yang pertama, hadis Irbad ibn Sariyah, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud rahimahullah di dalam sunannya, ketika Nabi memberikan nasihat yang seolah-olah itu adalah nasihat terakhir Rasul, yang menjadikan sahabat meneteskan air mata mereka dan merasakan ini sebagai nasihat terakhir. Beliau di tengah-tengah nasihat itu Rasulullah menyatakan, membimbing kaum muslimin ketika mendapati atau menemui perselisihan di tengah umat, perselisihan di dalam memahami Al-Quran dan Sunnah, perselisihan di dalam metode dakwah, perselisihan di dalam tata cara ibadah, perselisihan di dalam akidah dan iman. Kata beliau, فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ مِنْ بَعْدِي عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ. Sungguh yang hidup sepeninggalku nanti akan menyaksikan perselisihan yang banyak di tengah umat. Kita bukan umat pertama yang menemui perselisihan, tidak. Sebelum kita pun telah menemui. Pada mereka ada teladan. Kita bukan orang pertama. Jangan sampai ada perasaan bahwa kita adalah generasi pertama menghadapi problem umat. Jangan. Kita akan kehilangan kendali, kita akan terputus mata rantai keagamaan dan akidah kita ini kepada generasi yang terbaik. Islam ini sudah 1400 tahun yang lalu. Berpuluh-puluh generasi. Berpuluh-puluh generasi. Dan telah terjadi berbagai peristiwa sampai-sampai Al-Imam Ibn Katsir menulis kitab An-Nihayah fil Fitani wal Malahim, berbicara tentang sejarah umat. Dicatat oleh beliau berdasarkan penukilan-penukilan para ulama dan pakar hadis. Apa tujuannya? Agar umat mengambil pelajaran. Tidak merasa umat pertama, tidak merasa sebagai generasi pertama menghadapi problem, sehingga mereka kehilangan mercusuarnya, kehilangan bimbingan kemana hendak berjalan. Lah, ditulis pula oleh para ulama, Al-Imam Az-Zahabi, kitab Siyar A'lamin Nubala, sejarah para tokoh-tokoh besar umat sejak dahulu. Imam Az-Zahabi hidup lebih dari 600 tahun yang lalu atau 700 tahun yang lalu. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, maka kata Rasulullah, barang siapa di antara kalian menyaksikan perselisihan yang banyak, maka wajib alaikum bisunnati, wajib atas kalian untuk berpegang teguh kepada sunnahku. Sunnah yang dimaksud bukan seperti sholat sunnah, puasa sunnah, sedekah sunnah, ya, bukan. Sunnah yang dimaksud adalah cara, prinsip, jalan, metode, prinsipku, sabilku, dan sunnah para khulafa'ur rasyidin. Sunnahnya para khulafa'ur rasyidin. Siapa mereka? Abu Bakar,
As-Siddiq, Umar ibn Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum. Abdu 'alaiha bin nawajiz. Gigit erat-erat dengan gigi geram kalian sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin ini. Tidak digigit dengan gigi depan, tapi Rasul menyatakan gigit dengan gigi geram, menunjukkan bahwa ini butuh upaya yang serius untuk mengalahkan logika kita, hawa nafsu kita, dan yang lainnya agar tetap berpegang teguh dengan sunnah beliau dan sunnah khulafaur rasyidin. Kemudian Rasul mengingatkan, setelah perintah mengingatkan, melarang suatu hal, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hati kalian dari berbagai cara yang diada-adakan. Hati-hati kalian, waspada kalian dari berbagai metode yang diada-adakan baru, tidak pernah dikenal oleh khulafaur rasyidin, tidak pernah dikenal di dalam bimbingan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hati-hati, sehingga kita seorang Muslim yang hidup sekarang ini selalu belajar dan menengok. Wah, ada pernyataan begini, kita harus begini, kita harus begitu. Lihat dalilnya. Ada nggak dalam Al-Quran? Ada nggak dalam sunnah Nabi? Oh ada. Tanya lagi, adakah khulafaur rasyidin memahami ayat dan hadis ini seperti sekarang yang saya baca ini? Harus tanya. Kalau tidak, berbahaya, karena Rasul menyatakan iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hati kalian, waspadalah dari berbagai cara, metode, paham yang diada-adakan, baru muncul, tidak pernah dikenal sebelumnya. Wahai saudaraku umat Islam, pegang baik-baik prinsip ini. Maka kalau kita tahu hadis Irbad bin Sariyah yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, kita dengarkan hadis Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan juga diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dalam Al-Mustadrak. Juga senada dengannya hadis Anas bin Malik diriwayatkan oleh Imam Tabarani di dalam Mu'jam At-Tabarani, bahwasanya Rasulullah SAW ketika menyebutkan tentang perselisihan umat, menyebutkan sebuah fitnah dalam bentuk perselisihan yang akan menimpa umat, perpecahan yang akan menimpa umat, sudah pasti terjadi. Sudah pasti, karena itu telah diberitakan oleh Nabi yang mendapat berita dari Allah. Yang terpenting bagi kita bukan sebatas sedih dan sedih. Kita semua wajib sedih ketika umat berpecah belah, wajib untuk bersedih, menangisi musibah ini. Tetapi seorang mukmin yang terbatas hidupnya di dunia ini tidak hanya sebatas bersedih kemudian dia digiring oleh logika dan perasaannya ketika hendak bersikap dan berkata. Jangan, ikuti sunnah Nabi, ikuti sunnah khulafaur rasyidin. Rasul mengabarkan, "Wasataftariqu hadhil ummah ila 73 firqah." Umat ini akan terpecah menjadi 73 kelompok, 73 golongan. Ya Allah, musibah. Kulluha finnar, semuanya di neraka illa wahidah, kecuali yang satu. Siapa yang satu itu? Oh, yang satu itu murid-muridnya Ustadz Luqman Ba'abdu. Oh, yang satu itu yang belajar di pondok As-Salafi saja, tanpa yang lainnya. Oh, yang satu itu yang memakai baju dengan rompi seperti ini. Tidak. Tidak dibiarkan oleh Nabi umat ini saling mengklaim. Tidak. Tetapi Nabi memberi sebuah solusi, jawaban terhadap problem ini,
Ini yang terpenting bagi kita. Ditanya oleh sahabat, "Man hum ya Rasulullah?" Siapa mereka itu wahai Nabi yang dinyatakan sebagai golongan yang selamat? Beliau menjawab, "Man kana mithlu ana alaihi al-yawma wa ashabi." Barang siapa yang kondisi dia seperti kondisiku dan para sahabatku pada hari ini. Kapan pada hari ini? Di hari Rasulullah hidup bersama sahabatnya membimbing mereka sampai wafatnya beliau, sampai sempurnanya Islam, sampai turunnya ayat sebagai penegas, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum." Hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Agama mana yang sempurna? Yang seperti apa yang sempurna? Dijawab oleh Al-Imam Malik. Bukan Ustaz Fulan yang menjawab atau guru Fulan yang menjawab, tapi salah satu imam dari masa tabi'ut tabi'in, salah satu ulama pembesar periode tabi'ut tabi'in, Al-Imam Malik, guru daripada Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, menjawab tentang apa itu agama yang sempurna, bagaimana batasannya. Kata beliau, "Malam yakun yawma idzin dinan falaysa al-yawm din." Segala sesuatu, segala amalan, akidah, ibadah, metode, paham yang bukan bagian daripada agama pada hari itu, yakni sampai wafatnya Nabi, maka pada hari ini juga bukan bagian daripada Islam. Pada hari ini kapan? Al-Imam Malik rahimahullah hidup sebelum tahun 200 Hijriah. Sebelum itu, tahun 100 sekian Hijriah. Masa beliau kepada masa kenabian itu masih sangat dekat. Kita hidup 1400 tahun setelah masa kenabian. Imam Malik menjawab, perhatikan baik-baik, "Malam yakun yawma idzin dinan falaysa al-yawm din." Segala sesuatu, apa saja, ibadah, amal soleh, akidah, paham, metode dakwah, cara berpikir dan yang lainnya, yang bukan bagian yang telah dicontohkan pada hari itu oleh Nabi dan diamalkan oleh siapa? Murid-murid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan bagian daripada agama, maka pada hari ini pula bukan bagian daripada agama Islam. Nah, barakallahu fikum. Lalu bagaimana dengan hari kita ini, masa kita hidup? Kalau 1200 tahun yang lalu Imam Malik sudah menyatakan pernyataan ini, lalu bagaimana dengan berbagai metode, berbagai paham yang muncul di zaman kita? Maka perhatikan baik-baik. Ketika kita hendak memahami Al-Quran, apapun ayat itu, apakah terkait dengan ibadah praktis, sholat, puasa, zakat, dan yang lainnya, ataukah terkait dengan masalah dakwah, ataukah terkait dengan masalah tarbiyah, ataukah terkait dengan masalah akidah dan paham ideologi, ayat apapun itu, maka tengoklah kita dengan penuh tawadhu dan mengetahui kadar diri kita, menengok kepada sahabat Rasul, bagaimana para murid-murid Nabi memahami dan mengamalkan ayat-ayat tersebut. Dari mana kita bisa tahu? Dari mana kita bisa mengenali cara memahami ayat ini? Ataukah hadis tertentu dalam berbagai bidang tadi, seperti yang dipahami oleh sahabat Nabi, dipahami oleh Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dipahami oleh Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Abdurrahman bin Auf, Amr bin Al-As,
dan yang lainnya dari sahabat Nabi. Tidak ada jalan lain kecuali apa yang dinyatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, innamal ilmu bitta'allum wa innamal fiqhu bittafaqquh. Dengan ilmu, dan ilmu itu tidak bisa diraih, tidak bisa didapat kecuali dengan belajar. Jadi sibuknya kita belajar bagaimana warisan-warisan ulama terdahulu yang ada sampai hari ini untuk menyikapi kondisi kita. Jangan sampai kita sibuk dengan internet, komentar-komentar dari berbagai komentator, sibuk dengan media-media massa. Ini dalam rangka Ustaz, untuk mengetahui realita kita. Lebih penting dari itu Anda mengetahui realita syariat, supaya Anda terbimbing di dalam menghadapi realita zaman Anda hidup. Sekarang ini bermunculan beberapa pihak yang telah diposisikan sebagai masyayikh, sebagai syekh, sebagai ulama, dinyatakan, wah ini luar biasa ini, ulama, dia bisa mengetahui realita umat sekarang. Terjadi ini, terjadi itu, terjadi ini, mengikuti dia. Bagus di satu sisi, tapi di sisi lain, yang terpenting itu bukan mengetahui realita atau musibah dan penyakit yang menimpa umat. Yang tidak kalah pentingnya, bagaimana cara mengobati penyakit ini. Bagaimana Anda mengobati penyakit yang menimpa umat ini? Kalau Anda tidak tahu cara mengobatinya, penyakit itu bukannya hanya tetap di tempat, maka dia akan semakin melebar dan memangsa banyak orang. Para hadirin yang saya muliakan, prinsip kedua ini sangatlah penting untuk dijadikan dasar di dalam setiap kita berbincang. Jadi kalau mau adu argumen boleh, tapi persyaratannya harus dalil Quran, sunnah Rasul. Yang berikutnya, bagaimana sahabat memahami ayat Quran ini. Berikutnya, bagaimana sahabat Nabi, Khulafaur Rasyidin, Ibnu Abbas, Abdurrahman bin Auf, Ibnu Mas'ud, murid-murid mereka, Mujahid bin Jabr, Dhahhak bin Muzahim, Qatadah, dan yang lainnya memahami ayat dan hadis ini. Bagaimana para ulama murid-murid mereka berlanjut, bagaimana Syafi'i memahami ini, bagaimana Imam Ahmad, bagaimana Imam Malik, bagaimana Al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Ibnu Abi Asim, dan seterusnya memahami ayat dan hadis ini. Sekali lagi, problem yang kita hadapi ini bukan tidak ada contoh-contohnya dahulu, bukan, ada contoh-contohnya. Tinggal kita, kata orang sekarang, pencet search, ya, cari, bahas, klik, masukkan kata ini, Anda temukan lengkap. Barakallahu fikum. Ya, maka dari itu beberapa prinsip dasar ini saya letakkan. Yang ketiga, prinsip dasar yang ketiga, untuk kemudian kita akan memasuki beberapa pembahasan. Ketika kita menghadapi problem di masa kita ini, tentunya di sekitar kita ini banyak media-media dengan berbagai bentuknya, cetak ataupun elektronik, yang terus mereklamekan berbagai beritanya. Masing-masing punya kepentingan, masing-masing punya latar belakang. Ada yang latar belakang politik, ada yang latar belakang ekonomi, ada yang latar belakang, dan yang lainnya. Banyak sekali. Berita demi berita itu tadi, kita sebagai seorang muslim diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam menyikapinya. Sebelum saya mengatakan bagaimana sikap seorang muslim darinya, wahai saudaraku, Rasulullah SAW menyatakan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki untuknya kebaikan, pasti Allah akan faqihkan dia. Allah jadikan dia mengerti tentang urusan agamanya, ibadahnya, akhlaknya, akidahnya, imannya, dan yang lainnya.
Perhatikan baik-baik. Oleh karena itu, ayo kita hiasi kehidupan kita, keseharian kita, rumah kita, teman kita, majelis kita, organisasi kita, sekolah kita dengan ilmu Al-Quran dan Sunnah. Sibuk belajar, terus belajar tauhid, belajar tafsir, belajar fikih, belajar bahasa Arab, belajar hadis, sanad, rijalul hadis, belajar usul fikih, usul tafsir, qawaid fiqhiyah, belajar ini semua. Ayo, kita harus hidupkan. Jangan hanya pelajaran seperti ini di pondok-pondok pesantren. Ya, dikotak-kotakkan bahwa pelajaran seperti ini hanya cocok di pondok pesantren. Tidak, juga bisa di masjid-masjid muslimin secara umum. Bisa. Ayo kita belajar tafsir Ibnu Katsir, tafsir Tabari, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, karya Imam Syafi'i, Ar-Risalah, karya beliau, dan berbagai karya-karya ulama kita. Ayo, agar kita tidak diseret oleh berbagai media. Karena kalau kita tidak sibuk di satu hal, kita akan disibukkan di hal lain. Kalau kita tidak sibuk dengan ilmu Al-Quran dan ilmu Sunnah Nabi, kita akan diseret oleh fitnah yang sekarang dimotori dan dipromotori oleh para pemilik media-media tadi, dengan berbagai latar belakang yang berbeda. Lalu bagaimana kita menyikapi berbagai berita tadi? Berbagai berita itu membutuhkan ilmu yang pertama. Untuk menyikapinya, menjawabnya. Kita bukan orangnya. Ya, maaf saja. Saya terus bukan orang yang menyikapi berbagai itu. Antum demikian. Saya harapkan untuk sibuk belajar Islam, supaya tidak terseret dalam fitnah tadi. Berbicara tanpa ilmu. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan sebuah metode agar kita selamat dari berbagai pelanggaran syariat. Menyikapi berita-berita yang ada. Kata Allah, perhatikan baik-baik ayat yang saya bacakan dari Al-Quran. Kata Allah, Ya ayyuhalladzina amanu, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kalian orang-orang fasik membawa berita. Orang fasik itu belum kafir. Fasik itu disebutkan di antara ciri-cirinya suka atau bermudah-mudahan menukil-nukil berita. Ya, kila wa qal, dari katanya ke katanya. Ini sudah digolongkan fasik. Apalagi suka berdusta. Orang fasik ciri-cirinya gampang bermudah-mudahan meninggalkan amalan-amalan yang sifatnya wajib, baik terkait ibadahnya atau akhlaknya ataupun akidahnya. Itu fasik. Belum kafir. Apalagi berita datangnya dari kufar. Kalau datang berita dari orang-orang fasik, kata Allah, hendaknya kalian mengklarifikasi, mencari kebenarannya. Masya Allah, berita dari Tempo, coba antum cari kebenarannya. Telepon sana, benar nggak ini? Telepon sana, SMS sana, cari lagi berita sana. Ada berita dari majalah lainnya lagi, telepon lagi, cari beritanya. Habis waktu antum tidak bisa berzikir kepada Allah, apalagi mau belajar Islam. Antum tidak bisa berzikir, tidak bisa baca Quran, nggak ada waktu karena sibuk mengklarifikasi berita ini, berita itu, bidang politik, bidang ekonomi, bidang keamanan, bidang ini dan yang lainnya. Jangan, wahai saudaraku. Kata Allah, kenapa harus diklarifikasi dulu? Antusibu qauman bijahalah. Nanti Anda mendolimi suatu kaum di atas kebodohan, tanpa dasar ilmu, tanpa atas dasar berita yang bisa dipertanggungjawabkan. Nanti kalian, kata Allah, akan menyesal. Fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Kalian nanti akan menyesal akibat apa yang kalian lakukan tadi. Sekarang ini banyak berita. Sepekan yang lalu kita dapat berita, 10 hari lagi dinyatakan tidak benar.
Kita sudah kadung, sudah terlanjur menyatakan, wah itu salah, ini zalim, ini yang terzalimi, wah ini begini, wah ini begitu. Jangan, wahai saudaraku. Lalu bagaimana, Ustaz, kalau kita tidak bisa atau tidak boleh mengikuti berita-berita seperti itu? Khawatir kita terseret nanti berbicara tanpa ilmu dan menzalimi suatu kaum, walaupun dia nggak tahu. Misalkan terjadi peristiwa di Jawa Tengah, katanya terjadi pemukulan gini-gini, itu sebabnya gini dan gitu. Wah, berarti memang semestinya begini, jangan begitu. Coba, mulai kita di majlis, di kantor, di warung, kadang-kadang di beranda masjid, ya, mestinya jangan begitu itu. Wah, nggak bisa, itu begini dan begitu. Subhanallah. Padahal berita yang dia jadikan sebagai sandaran banyak biasnya, banyak tidak benarnya, akhirnya antum menzalimi salah satu pihak. Walaupun dia tidak tahu bahwa antum telah menzaliminya, tapi ada peradilan akhirat, ada pengadilan akhirat. Kita dituntut nanti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana jalan keluarnya? Lah, Allah memberikan jalan keluar berikutnya. Di dalam surat An-Nisa Allah menyatakan, wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khawfi adza'u bih walau raddu ila ar-rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu yattaba'tumus syaitana illa qalila. Ayat ini Allah sedang berbicara atau menjelaskan celaan terhadap orang-orang yang cenderung bermudah-mudahan menerima berita, kemudian menyebarkannya dan menyikapinya tanpa mengembalikan urusan tersebut kepada ahlinya. Kata Allah, jika datang kepada mereka sebuah berita, sebuah urusan, baik berita tersebut terkait dengan keamanan dan kesejahteraan umat, berita yang menjanjikan kesejahteraan dan keamanan, kenyamanan bagi umat ini, ataupun berita yang membuat umat ini takut, cemas, khawatir, berbagai peristiwa, berbagai berita, mereka cenderung segera menyebarkannya. Walau radduhu ila rasul wa ila ulil amri minhum. Kalau seandainya mereka itu mau mengembalikan berbagai urusan, informasi tentang urusan-urusan tersebut kepada Rasul. Rasul sudah meninggal dunia, sudah wafat. Iya. Tetapi gimana caranya? Rasulullah masih mewariskan warisannya, tersimpan sampai hari ini. Yang kedua, dan mau mengembalikan kepada ulil amri. Siapa ulil amri itu? Dijelaskan oleh para ulama, terkhusus yaitu para ulama yang Allah perintahkan dalam ayat lainnya, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada para ulama jika kalian tidak mengetahui tentang sebuah urusan. Para hadirin yang saya muliakan, kalau urusan itu berkaitan dengan ibadah kita, apakah hal ini membatalkan puasa ataukah tidak membatalkan, kita harus bertanya. Terkait dengan tata cara wudhu kita, apakah hal ini bisa membatalkan wudhu ataukah tidak membatalkan wudhu, kita harus bertanya kepada ulama, baik secara langsung ataupun melalui kitab-kitab mereka, fatwa-fatwa mereka. Apalagi urusan terkait dengan umat, nasib umat, darah umat, negeri umat, harta dan harga diri umat Islam. Kalau kita telah menyadari, kemudian Allah lanjutkan, kalau bukan karena keutamaan dari Allah dan rahmat Allah, niscaya kalian mengikuti jejak syaitan. Ya, niscaya pasti kalian akan mengikuti jejak syaitan, kecuali orang-orang sedikit di antara kalian. Para hadirin yang saya muliakan,
Inilah poin-poin yang penting untuk dijadikan dasar. Kesimpulan dari prinsip-prinsip dasar seorang mukmin menyikapi berbagai urusan agamanya. Kalau kita telah memahami ini, maka kita akan memasuki pembahasan kita sesuai yang telah diumumkan. Perlu diketahui bahwa permasalahan seputar NII atau kemudian mengembang ke sana masalah terorisme dan yang terkait dengan terorisme, permasalahan pengkafiran seorang muslim, bom bunuh diri, jihad fi sabilillah, baiat dan yang lainnya, semua ini sangat terkait dengan pembahasan kita. Terkhusus dengan masalah NII yang hari-hari ini atau dalam bulan ini, sebulan terakhir ini kurang lebih telah beredar banyak di masyarakat muslim khususnya. Dalam berita-berita terakhir ini, isu NII lebih difokuskan kepada apa yang diistilahkan dengan NII atau Negara Islam Indonesia, KW, yaitu singkatan dari Komandemen Wilayah 9, yang dikaitkan dengan Ma'had Az-Zaitun di Indramayu, Jawa Barat. Ini lebih banyak dibicarakan. Berbagai berita dari berbagai pihak, berbagai analisa dari bermacam-macam latar belakang. Saya menerima keterangan-keterangan itu dari teman-teman yang membantu untuk mendownload berita-berita itu dari internet. Warna-warni berita dan warna-warni analisa, ya. Semuanya itu kalau kita masuk ke dalamnya, mencoba membahasnya dan membicarakannya tanpa 3 prinsip pokok tadi, bimbingan Al-Quran dan Sunnah yang tidak seorang pun akan tersesat ketika dia berpegang teguh dengannya. Yang kedua, upaya memahami Al-Quran dan Sunnah Nabi, hadis Nabi dengan yang telah difahami, diamalkan, diyakini oleh generasi terbaik umat ini, sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Yang ketiga, mengembalikan urusan kita kepada ahlinya untuk bisa membaca, menilai berbagai informasi itu dengan pandangan ilmu yang terbimbing, yaitu para ulama. Maka kita akan terseret dalam fitnah itu, akan terseret untuk berbicara tanpa ilmu, akan terseret untuk membolimi salah satu kaum. Maka berbagai informasi menyebutkan bahwa NII KW 9 ini, ya, Komandemen Wilayah 9 ini adalah kelanjutan daripada NII yang awal, yaitu DITI Kartosuryo. Sebagian menyatakan tidak, itu bukan kelanjutannya, karena pada waktu itu hanya ada 6 wilayah komandemen atau 7 wilayah komandemen. Kemudian setelah itu dimunculkan komandemen wilayah yang berikutnya, dan sekarang muncul yang ke-9. Terjadi tarik-menarik informasi, kemudian tarik-menarik analisa. Para hadirin yang saya muliakan, begitu juga tentang isu terorisme dan tindakan-tindakan teror yang terjadi di tengah-tengah umat ini. Peristiwa 11 September tahun 2001, hampir 10 tahun yang lalu. Sebagian pihak menyatakan bahwa itu adalah Al-Qaeda.
Sebagian pihak menyatakan itu bukan Al-Qaeda dan bukan Muslimin. Masing-masing menunjukkan informasinya dan kemudian analisanya. Yang menyatakan bahwa itu bukan dari Muslimin, pelaku penyerangan ke Menara Kembar WTC dan Pentagon itu bukan Muslimin. Mereka membuat analisa-analisa, bahkan beberapa kelompok di Indonesia menerbitkan video terjemah dari keterangan orang-orang kafir di Amerika. Ya. Keterangan orang-orang kafir, ya, yang diliput oleh salah satu stasiun di sana, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Berita dari orang-orang kafir. Perhatikan baik-baik para hadirin ya. Kita diajari oleh Allah intelijen, diajari bagaimana menyaring berita, mengklasifikasi berita. Katanya tidak mungkin. Perhatikan, Menara Kembar itu yang ditabrak oleh pesawat. Nah, diisukan oleh mereka bahwa pesawat itu adalah pesawat penumpang yang dibajak oleh 4 orang teroris. Ditunjukkan oleh salah satu pihak di Amerika bahwa ternyata pesawat yang digunakan menabrak Menara Kembar itu bukan pesawat penumpang. Diulangi, coba perhatikan. Perhatikan baik-baik. Bukan pesawat penumpang, karena di bawah pesawat itu ada hulu ledaknya. Ada kayak rudal. Apa mungkin pesawat penumpang ada rudalnya? Oh, itu dipasang. Secepat itu seorang pembajak memasang, merakit rudal di pesawat. Nah, perhatikan, kalau pesawat penumpang itu ada jendela-jendelanya. Diulangi lagi oleh si pihak yang menggambarkan video ini. Mundur lagi. Perhatikan. Tadi Anda sudah memperhatikan, ada kan rudalnya? Iya. Perhatikan sekarang yang kedua, ada jendelanya? Kurang jelas. Ulangi lagi. Ulangi lagi. Kan tidak ada jendelanya. Berarti bukan pesawat penumpang. Ini rekayasa. Bukan orang-orang Muslim yang melakukan, bukan Al-Qaeda. Ya. Berikutnya, Menara Kembar WTC itu yang dipukulkan bagian atasnya, bukan bagian pondasinya. Ya. Kalau bagian atas yang dipukul, yang ditabrak, kenapa sampai rontok ke bawah? Secara perhitungan sipil, teknik sipil, tidak memungkinkan. Nah, kemudian para saksi, satpam dan yang semisal menyaksikan bahwa ketika pesawat ini menabrak, tiba-tiba setelah itu terdengar ledakan-ledakan lain di bawah ini, yang kemudian roboh. Kalau ditabrak oleh pesawat dan terbakar, yang roboh itu atasnya, bukan bawahnya. Wah, berbagai analisa luar biasa untuk membuktikan atau menepis tuduhan bahwa pelakunya itu adalah umat Islam. Yang di Pentagon juga demikian. Lubang dari tembok yang terbongkar itu tidak mungkin diledakkan oleh pesawat penumpang. Diameter pesawat itu sekian, minimalnya sekian, ketinggiannya sekian, sementara lubang itu hanya sekian. Kita disibukkan dengan yang seperti ini. Di sisi lain, Al-Qaeda dengan resmi menyatakan bahwa pelakunya adalah dari kami atas perintah kami. Disebutkan nama-nama pelakunya yang telah dinyatakan sebagai syahid. Ya? Fulan dari negeri ini, fulan dari kampung ini, wasiatnya ini. Fulan wasiatnya ini. Dengan bangga Usama bin Laden menyatakan bahwa pelaku peristiwa WTC itu adalah dari kami. Subhanallah. Informasi yang seperti ini, maka kita akan lelah, kita akan capek. Begitu juga peristiwa bom Bali. Satu pihak menyatakan Imam Samudra CS, pihak lain menyatakan tidak, itu adalah rekayasa Amerika, karena bahan peledak yang digunakan itu adalah jenis bahan peledak yang tidak mungkin dimiliki oleh sipil.
itu dimiliki oleh sebuah kekuatan militer besar semacam Amerika dan sekutunya. Capek kita. Sementara Imam Samudra menyatakan, ya saya pelakunya. Sampai-sampai beberapa penerbit Indonesia yang menjadi corong dan sering menjadi fasilitator kaum teroris Khawarij ini menerbitkan berbagai macam buku untuk membela yang seperti itu. Salah satunya adalah penerbit Al-Kautsar Jakarta yang sering menerbitkan buku-buku yang mengarah dan memberikan fondasi-fondasi tindakan terorisme ini, ya, dan sering menjadi fasilitator kegiatan, seminar atau yang semakna dengannya untuk para teroris. Para hadirin yang saya muliakan, kita sibuk. Saya membaca buku ini kurang lebih 4 tahun yang lalu. Saya baca, ya Allah, dari kurang lebih di sini 10 tokoh, masing-masingnya membuat analisa bahwa bom Bali itu bukanlah muslimin pelakunya. Semua ini dibantah oleh pernyataan Imam Samudra. Selesai. Ya saya kok pelakunya. Kok sibuk? Saya. Bangga dia menyatakan itu. Buku ini laris terjual. Muslimin disibukkan dengan analisa-analisa dengan berbagai latar belakang. Sudahlah wahai umat Islam, kita kembali kepada pokok-pokok dasar dan prinsip utama setiap muslim yang tadi saya sebutkan. Yang terpenting dan menjadi tanggung jawab setiap mukmin adalah ketika nama Islam dicoreng, ketika nama Al-Quran pun menjadi tercemar, nama Rasul pun menjadi tercoreng pula, dan berbagai nama harum, berbagai amalan mulia dalam Islam itu pun tercoreng dan terkesan negatif. Jihad fi sabilillah, amalan mulia yang digariskan oleh Allah dan Rasulnya, menjadi tercoreng dan negatif akibat adanya tindakan-tindakan yang keluar dari bimbingan Al-Quran dan Sunnah, keluar dari bimbingan para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Para hadirin yang saya muliakan, yang wajib kita yakini bahwa Yahudi dan Nasara adalah musuh-musuh umat Islam yang tidak akan pernah rela kepada kita selama kita masih berstatus muslim. Ayat yang sering diperdengarkan melalui mimbar-mimbar, walan tarda anka al-yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum, tidak akan pernah rela Yahudi dan Nasara sampai kalian mengikuti jejak mereka. Atau ayat semisal ini Allah sebutkan di dalam surat Al-Baqarah, wadda katsiran min ahli al-kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min 'indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq. Sungguh telah berambisi kebanyakan dari ahlul kitab, yaitu Yahudi terkhusus dan juga Nasara, untuk memurtadkan kalian, menjadikan kalian murtad keluar dari Islam. Kenapa? Hasadan min 'indi anfusihim. Semua itu karena dengki mereka, rasa dengki mereka kepada kalian wahai kaum mukminin. Setelah jelas kepada mereka, nampak kepada mereka, terang di hadapan mereka al-haq, bahwa Islam itu memang agama yang benar. Kau Yahudi, kau Nasara,
tahu bahwa Al-Quran itu adalah kitab suci yang benar dan bahwasanya Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi yang benar yang wajib diimani dan ditaati. Tapi memang begitulah Yahudi sombong. Bukan hanya kepada kita sombong, tetapi sombong kepada Allah, sombong kepada Rasul. Yahudi adalah kaum yang telah dilaknat oleh Allah, kaum yang mendapatkan dilal al-maghdubi alaihim, kaum yang telah mendapatkan marah dari Allah Subhanahu wa taala, yang Allah telah laknat mereka sampai Allah nyatakan waj'alna minhumul qiradata wal khanazir, dan kami jadikan mereka itu kera-kera dan babi-babi. Ya, barakallahu fikum. Itulah mereka, kaum yang biasa membunuh para nabi Allah. Para nabi dibunuh oleh mereka, apalagi muslimin secara umum. Wa yaqtuluna al-anbiya'a bighairi haqqin, kata Allah. Mereka Yahudi itu membunuhi para nabi-nabi. Nah, diulang lebih dari sekali di dalam Al-Quran. Syariat Allah pun mereka akal-akali, apalagi syariat Islam, apalagi muslimin di zaman ini. Maka dari itu sudah menjadi sebuah kesimpulan, wahai saudaraku, bahwa Yahudi dan Nasara itu memang hendak menghancurkan kita dengan segala cara. Berbagai metode dan makar mereka lakukan. Ini sudah bukan pembahasan kita lagi, karena sudah jelas pembahasan kita bagaimana kita menghadapi makar Yahudi itu. Itu yang terpenting. Sekali lagi, jawabannya jangan pakai logika, jangan sibuk dengan info-info. Nah, yang ada kembalikan kepada 3 prinsip yang saya sebutkan tadi. Kita tahu bahwa Amerika telah mempropagandakan anti-terorisme, sebagaimana dalam judul buku ini, terorisme konspirasi anti-Islam. Ya, memang benar. Kita menyatakan bahwa terorisme itu adalah konspirasi anti-Islam. Yahudi itu licik. Licik, kita nggak menjangkau kelicikan mereka itu kalau kita pakai logika. Tapi kalau pakai berita dari Allah dan Rasulnya, terjawab itu. Mereka licik. Oleh karena itu, jangan sampai kita menjadi bahan tunggangan Yahudi dan Nasara untuk melancarkan kelicikannya. Yahudi, Nasara yang memperalat Amerika dan sekutunya sebagai herder Yahudi, mereka mencari-cari kesempatan, cara, isu yang akan mereka gunakan untuk merekomendasi upaya membunuh umat Islam, supaya pembunuhan terhadap umat Islam itu legal, bukan sebuah kejahatan. Apa isu yang paling jitu? Adalah terorisme. Barakallahu fikum, ikhwani fid din. Berbagai peristiwa yang terjadi di umat Islam dimanfaatkan oleh Yahudi. Berbagai gerakan yang ada di umat Islam dimanfaatkan oleh Yahudi untuk memunculkan isu terorisme itu tadi. Ada bibit-bibit itu di tengah umat Islam. Bibit radikalisme. Kenapa radikalisme muncul? Karena tidak mengikuti jejak generasi terbaik umat ini di dalam memahami Al-Quran dan Sunnah. Bibit-bibit itu sudah ada. Maka Yahudi pun membaca dengan segala intelijennya yang mereka kerahkan, membaca kondisi itu. Bibit sebagian anak muda mengkafirkan saudaranya muslim, dengan mudah mengkafirkan saudaranya. Bibit dengan mudah memahami ayat Al-Quran, wa man lam yahkum
bima anzalallah faulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum atau barang siapa yang tidak mau berhukum dengan hukum yang telah Allah turunkan, sungguh mereka tergolong orang-orang kafir. Ayat ini difahami dengan teksnya demikian oleh anak-anak muda, dan ini pun dipantau oleh intelijen barat. Tanpa mau mengembalikannya, bagaimana dulu sahabat murid-murid Nabi memahami ayat ini sebelum kita lahir, sebelum kakek-kakek kita lahir di muka bumi. Maka mereka pun memanfaatkan keadaan ini. Suatu pertanyaan yang aneh, yang juga dianggap sebagai suatu keanehan oleh mereka para pelaku tindakan teror, seperti yang terjadi di Bali, peledakan di Bali. Kata para pelaku peledakan bahwa kami tidak menyangka akan adanya peledakan sebesar itu. Yang kami letakkan itu di daerah ini, tapi kenapa terjadi di sini dan sini juga dengan kekuatan besar? Subhanallah, di luar dugaannya. Bagaimana bisa terjadi ini? Bahan peledak yang ditemukan pun juga disebutkan tidak dimiliki oleh para pelaku tindak teror itu tadi. Tapi tiba-tiba muncul sebuah bom yang meledak dengan bahan peledak yang asing sekali. Dari mana itu? Wahai kaum muslimin, sadarlah. Amerika dengan yang seperti itu berhasil mengalahkan intelijen Rusia. Persaingan intelijen antar mereka, biaya jutaan dolar dikeluarkan. Bersaing. Intelijen Amerika namanya apa? CIA. Intelijen Rusia dulu apa namanya? KGB. Bersaing antar mereka dengan berbagai cara, sampai Amerika berhasil mengalahkan KGB. Ini luar biasa mereka. Kalau bukan karena pertolongan Allah dan sikap kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, kita akan dibinasakan oleh mereka. Kalau kita tidak kembali kepada Allah dan Rasulnya, tidak kembali kepada syariat Allah dan syariat Rasulnya. Maka dari itu, perhatikan hal ini baik-baik. Peristiwa WTC, menara kembar di Amerika itu, tadi sudah saya gambarkan bagaimana centang perenangnya informasi dan analisa. Kita jangan sibuk di sana. Usama bin Laden telah mengklaim itu, bangga dan menyatakan mereka syuhada. Di sisi lain banyak lembaga-lembaga di Amerika sendiri yang menyatakan ini bukan perbuatan para teroris, tapi ini adalah rekayasa. Subhanallah. Mungkin saja dua hal itu terjadi. Ada unsur rekayasa, ada unsur yang juga dilakukan oleh para pelaku teror itu tadi. Mana yang benar? Wallahu a'lam. Tapi itulah yang terjadi. Akhirnya, berbagai isu terorisme ini tadi dan berbagai peledakan-peledakan yang dilakukan dengan keyakinan pelakunya, kami telah berhasil menyerang jantung perekonomian Amerika. Kami telah berhasil menyerang jantung pertahanan elit Amerika, yaitu Pentagon. Kami dan kami. Amerika pun pandai juga, pinter Yahudi. Apa yang terjadi setelah itu? Menjeritlah dan berteriaklah Yahudi. Usama ada di Afghanistan. Pinter. Nah, Usama ada di Afghan. Ini adakanlah operasi pengejaran kepada Usama dan Al-Qaeda. Dikirimlah pasukan, pesawat-pesawat, tank-tank menyerang Afghanistan. Siapa yang menjadi korban? Muslimin, kakek-kakek, ibu-ibu, bayi-bayi. Fasilitas-fasilitas muslimin, fasilitas perdagangan mereka, pasar-pasar mereka, kebun-kebun, pertanian mereka dihabiskan. Ya, diserang dengan serangan yang tidak berperi kemanusiaan. Ya. Kemudian setelah itu kita menangis dan menyebarkan video-video. Ini bayi-bayi Afgan, ini wanita-wanita Afgan. Wahai saudaraku, kumpulkan dana, kumpulkan dana.
Jangan, jangan seperti itu. Bersikap ilmiah. Jangan saudara-saudara kami di Afghanistan jadi komoditi. Ya, jangan. Mari kita pikir baik-baik, sayangi darah-darah saudara kita, muslimin dan muslimah di berbagai negara tadi. Kalau peristiwa WTC berapa yang mati? Yang saya tahu 3.000. Yang saya tahu. Wallahu alam berapa? Kasih tambah jadi 5.000. Ya, 5.000. Ya. Yang mati. Di Afghanistan berapa yang mati? Hah? Ratusan ribu muslim. Kalau Amerika menara WTC dihancurkan, Yahudi gampang bangun 10 kali lipat menara WTC. Selesai, nggak berat bagi mereka. Ya, tidak berat bagi mereka bangun. Ya. Kita di Afghanistan, pasar-pasar hancur, pertanian hancur, kebun, orang mau berdagang nggak bisa, mau cari makan nggak bisa. Desingan peluru, tang-tang, pesawat di negara kita. Wahai saudaraku, ayolah berpikir baik, jangan emosional. Kita sedang menghadapi Yahudi. Ya. Ketahuilah sesungguhnya Yahudi itu pernah dikalahkan dan dihancurkan oleh siapa? Tentara Muhammad Ibn Abdullah Rasulullah SAW. Ketahuilah Yahudi pernah dihancurkan oleh tentara Al-Faruq Umar Ibn Khattab. Hancur mereka dan hina dina. Loh, sejarah itu pelajaran. Dengan cara apa mereka dihancurkan? Bagaimana bisa Umar bin Khattab menghancurkan Yahudi? Bagaimana? Bagaimana Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dapat menghinakan Yahudi dengan izin Allah sampai Allah abadikan di dalam surat Al-Hasyr ayat yang kedua. Allah timpakan kepada kaum Yahudi pada waktu itu perasaan takut, hina, mencekam menghadapi Rasul dan para sahabatnya. Sampai-sampai karena ketakutannya, padahal belum diserang, mereka merusak rumah-rumah mereka sendiri dengan tangan-tangan mereka. Kebingungan apa yang mau mereka lakukan? Pelajari sejarah. Kenapa jangan dipelajari hanya sekedar gambar pedang? Umar bin Khattab megang pedang. Jangan. Kuda-kuda. Video-video disebarkan. Jangan ya akhi. Jangan memakai emosional muslimin. Jangan. Nanti tidak terkendali. Nanti kita buktikan bahwa kondisi tidak terkendali sekarang. Tapi bimbinglah dengan cara pembimbingan Rasul kepada mereka. Akhirnya kita menengok ke negeri tidak jauh di sebelah sana juga, Palestina. Yahudi jahat, licik, pengecut, penakut, teroris terbesar di dunia, Yahudi. Dan Amerika saya katakan tadi sebagai herdernya. Suka nakut-nakutin. Nah, sebagian saudara kita, jangan, takut saya, takut. Ayo, ini Yahudinya megang herder. Nah, begitu jalan sana. Ada orang macam, ayo. Nah, ini mereka. Ya, barakallahu fikum. Di Palestina, kondisi muslimin yang carut marut bertempur sesama muslim. Tidak jelas perjuangannya atas komando siapa. Coba kita lihat kondisi di sana ketika satu kelompok melakukan penyerangan. Di sana ada kelompok Hamas, di sana ada kelompok Fatah, saling perang antar mereka. Berebut apa? Kursi di parlemen. Ada kelompok jihad Islami, ada kelompok Al-Qaeda, dan yang lainnya, masing-masing punya jalur komando sendiri-sendiri, bendera sendiri-sendiri.
Satu kelompok jihad Islami, di sana ada Hizbullah, Syiah, Rafidhah. Ya, bercokol juga di sana. Menyatakan serang perbatasan Yahudi atau kata mereka Israel, ya, bagian barat. Roket diterbangkan sampai di sana di tempat Yahudi tidak meledak. Diberitakan oleh Yahudi, memang licin ini Yahudi. Kaum mujahidin telah menyerang dan melanggar perjanjian damai, meluncurkan roket jatuh di perbatasan sini, difoto. Wah, luar biasa, luar biasa. Satu pelanggaran, disebarkan muslimin adalah pengkhianat, suka melanggar janji. Berikutnya kelompok lain lagi lepas roket, yang lainnya nggak ikut, jatuh ke kafenya Yahudi. Tahu kafe? Kafe itu tempat orang-orang soleh atau orang-orang jahat. Biasanya orang-orang jahat. Di Yahudi juga ada pezina, tukang komer, yang perampok, yang macam-macam ada di Yahudi itu, yang tatuan, ya. Yang juga pemerintah Yahudi sebenarnya juga sumpah sudah ngadepin mereka. Mati 5 orang. Kembali lagi potret. Wah, media, televisi, radio, surat kabar, muslimin mujahidin menyerang lagi. Pinter memang, ya. Sudah, maka Yahudi mengumumkan penyerangan. Dikirimlah sehari, 2 hari, 3 hari setelah itu pesawat-pesawat tempur, tank-tank masuk ke Palestina, dibombardir. Tadi mati 5 orang Yahudi, ditukar dengan 100 nyawa umat Islam, 200 nyawa umat Islam. Tadi kafe Yahudi ditukar dengan masjid, dibombardir, hancur. Ditukar dengan sekolah pendidikan umat Islam, hancur. Kafe ditukar dengan pasar muslimin. Ini kemenangan, wahai saudaraku. Anda sebagai pasukan kelompok Anda, setelah menyerang Anda lari masuk ke gua-gua. Nenek-nenek mau lari kemana ya akhi? Wanita-wanita muslimah yang menyusui dan menggendong bayi mau lari kemana? Hah? Anda bisa menyamar, bisa bersembunyi rapi untuk menyembunyikan diri Anda dari intelijen barat. Mereka mau kemana? Ayolah, jangan umat Islam ini jadi korban logika kita, emosional kita yang tidak terbimbing. Ayo sadar, mari kita kembali kepada bimbingan yang benar dan lurus. Para hadirin yang saya muliakan, kita akan sebagaimana diumumkan membagi kajian ini menjadi 2 bagian. Sekarang kita akhiri kajian bagian pertama, untuk kemudian kita beristirahat 15 menit kurang lebih dan melanjutkan kajian bagian kedua hingga zuhur. Namun kajian bagian kedua akan kita mulai dengan 1-2 pertanyaan yang bisa dijawab. Bagi yang ingin menyampaikan pertanyaannya bisa disampaikan secara tertulis. Barakallahu fikum. Tafadhol.